Desa Nginamanu terletak di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa Nginamanu dan bambu seolah tak terpisahkan. Masyarakat sudah terbiasa memanfaatkan hasil hutan bukan kayu ini. Pemanfaatan bambu tidak hanya dari fisik batangnya saja. Dari sisi ekologis, sisi budaya sosial, dan sisi ekonomi, bambu menjadi salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat. Sejak 2018, Yayasan Bambu Lestari bersama Kahati yang didukung oleh PT Siaing Biniaga konsisten pada permasalahan bambu. Bersama dengan Duanyam, pada tahun 2021 membuat program bertajuk Pelestarian dan Peningkatan Nilai Tambah Bambu melalui kelompok perempuan, yang bertujuan terbangunnya kelembagaan wirausaha perempuan untuk pengembangan produk bambu serta pembibitan bambu sebagai sumber bahan baku yang lestari. Saya ini nama Sofia Mako, umur saya 71 tahun. Saya Anyam Bere ini mulai Subinana ini mulai saya umur kelas 3 SD. Saya punya mama yang ajar. Kalau dari sini jam 8, 1 jam kita di jalan, tiba di pokok, di rumpun bambu. Bambu itu terlalu banyak, kita boleh duduk. Duduk kita potong, kita buat memang pendek-pendek satu ruas, kita kupas memang. Supaya jangan berat. Kita pikul saja, sudah kupas kita ikat. Pas ukuran berat kita pulang. Harus pikul. Itu macam itu. Kalau ke Lokokon 2 kilo. Kalau ke Koewai dari sini 2 kilo. 2 kilo. Sampai saya besar saya dapat suami. Sudah pergi tugas, sudah nikah pergi tugas. Sudah tidak lagi anyam-anyam. Tunggu pulang, saya sudah pensiun bapak. Karena bapak sakit-sakit. Karakter masyarakat di sini yang memang tidak terlepas dari kondisi alam yang keras. Karena hujannya kan hanya 3 bulan saja, lainnya tuh kering. Menganyam merupakan salah satu budaya di Kabupaten Ngada yang diturunkan dari nenek moyang. Kelestarian budaya menganyam kini tergerus akibat perkembangan zaman sehingga menurunnya minat menganyam dan menggunakan anyaman di dalam kehidupan sehari-hari. Duanyam melalui kreologi memberikan pelatihan kepada kelompok anyaman Subinana di Desa Nginamanu melalui inovasi produk serta penguatan manajemen bisnis. Pada pelatihan ini mengikutsertakan generasi muda sehingga dapat menumbuhkan minat menganyam sejak dini dan dapat membantu perekonomian keluarga dan budaya menganyam tetap lestari. Sejak 2018, kami bekerja sama dengan Yayasan Bambu Lestari, Pemerintah Daerah Ngada, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Litbang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di dalam pembibitan bambu berbasis masyarakat Nusa Tenggara Timur. Perempuan Ngada telah memiliki tradisi menganyam bambu secara turun-temurun. Dalam program ini, mereka kami dampingi dalam rangka meningkatkan kemampuan tata kelola kelembagaan dan administrasi. Karena karakter alam itu membentuk dari hasil karya juga. Itu kita harus akui juga itu seperti itu. Perlu juga bagaimana perajin kami di sini bisa menghasilkan kerajinan yang memang ya sehalus mungkin sebaik dari Pulau Jawa itu. Ini memang harus ada butuh pendampingan dan itu butuh waktu. Dipakai untuk makanan, bambu ya, rebung ya, makanan, bambu tambah. Kemudian bisa dipakai untuk mebel, bisa untuk parkit ya, yang bisa untuk konstruksi bangunan, bisa untuk jembatan, bisa juga untuk alat musik. Itu yang sebenarnya sehari-hari yang kita lihat. Sehingga kita melihat begitu banyak manfaatnya, baik untuk ekologi maupun juga untuk manusia. Dan yang terakhir memang kita juga melihat banyak ternyata bambu itu juga membuat peranan yang tinggi dalam mengenai preserve terhadap karbon. Proses menganyam dan kerjasamanya ibu-ibu untuk membangun kelompok
dan membangun sistem kehutanan yang bisa menyuplai ke kelompok mereka. Ini kan paradigma baru yang support restorasi lahan kritis, pengelolaan hutan yang lestari, dan memastikan bahwa masyarakat sejahtera untuk jangka panjang. Bukan sistem babat habis banyak uang hari ini, tapi beberapa tahun ke depan ekosistemnya jatuh. Dari hidup itu, bambu itu, kami kalau tanam, contoh, saya punya polybed harus di situ satu rumpun, di sini satu rumpun. Itu tujuan tadi tuh, tidak tahu mungkin salah kok pakai satu rumpun di situ. Maksudnya 2-3 tahun lagi yang ke depan lagi, mungkin saya mata tidak bisa lihat, tapi anak cucu saya sudah latihkan dia. Tidak jauh-jauh lagi yang cari itu, jangan marah mas, saya sudah keras. Tidak jauh-jauh lagi untuk macam anak cucu saya. Ma, kae, tinggal potong bambu itu yang bapak sudah tanam, mama sudah kokerkan, jadikan dia satu rumpun di sini, satu rumpun di sini. Kan gampang toh untuk anak cucu besok-besok. Banyak yang berhasil mereka di pasar. Kami di sini, ibu, orang sudah datang beli di rumah. Kami di sini beli di rumah. Akhirnya keluarga yang besar. Mama ini hanya selalu kasih tua eja di bejava. Mereka taruh bilang di rumah ada tuh. Kami sudah memang dari nenek moyang memang hanya ini kan punya kebudayaan kami. Saya harus ajar anak supaya mereka juga jangan lupa tentang mama punya kebudayaan adat ini, nenek moyang punya tentang ini Subinana ini jangan lupa. Tidak boleh putus hanya batas mama. Terima kasih atas program ini yang telah mereka ibu sudah mendampingi kami kelompok Subinana.